Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Tania Cahaya Permata Hidayat dengan NIM 100707057 dan Trisa Divya Rahmadianti dengan NIM 1010703. Di sini, kami akan memaparkan progres kami mengenai pembangunan sistem informasi pemasaran perumahan Pesona Permata Hijau 2 Subang. Tujuan dari dibangunnya sistem informasi pemasaran perumahan Pesona Permata Hijau 2 ini adalah untuk mempermudah proses pemasaran perumahan tersebut. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pemasaran divisi marketing. Selain itu juga, calon pembeli dengan mudah mendapatkan informasi yang detail mengenai perumahan tersebut. Sistem ini memuat informasi perumahan, informasi perusahaan, pemesanan atau booking, dan simulasi KPR. Agar lebih memahami mengenai materi yang akan kami sampaikan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian UML secara umum. Yang dimaksud dengan UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Penjelasan pertama, saya akan menjelaskan pemodelan perangkat lunak use case diagram. Di use case diagram ini memiliki dua aktor. Yang pertama ada customer dan admin atau marketing. Untuk customer memiliki beberapa use case. Di antaranya use case pemesanan, use case pembayaran, simulasi KPR, melihat informasi perumahan, dan melihat informasi KPR. Jika customer akan melakukan pemesanan atau pembayaran, maka customer harus melakukan login terlebih dahulu, yang didefinisikan dengan garis include. Kemudian, jika customer belum mempunyai akun, maka customer diperbolehkan untuk melakukan registrasi atau membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu, ada aktor admin atau marketing, di mana mereka memiliki beberapa induk use case dan anak use case. Yang pertama itu ada kelola data customer yang memiliki anak use case, di antaranya tampil customer, hapus customer, ubah customer, dan cari customer. Kemudian ada kelola data pemesanan yang memiliki anak use case, di antaranya tampil pemesanan, tampil detail pemesanan, tampil pembayaran, hapus pemesanan, dan cari pemesanan. Untuk kelola data rumah memiliki beberapa anak use case, di antaranya tampil rumah, tambah rumah, hapus rumah, ubah rumah, dan cari rumah. Kemudian untuk use case kelola laporan yang memiliki anak use case, di antaranya tampil laporan, cari laporan, dan cetak laporan, yang didefinisikan dengan garis extend, yang mana untuk cetak laporan ini boleh dilakukan atau boleh tidak. Kemudian di sini ada use case logout. Untuk use case logout ini extend terhadap login, yang mana jika telah login maka boleh dilakukan logout. Kemudian untuk diagram yang kedua yaitu adalah activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram login, yang terdiri dari dua timeline, yaitu membagi tanggung jawab setiap objek dalam melakukan suatu aktivitasnya, terdiri dari user dan sistem, di mana pertama itu initial state, kemudian user akan mengakses sistem, lalu sistem akan menampilkan form login, dan user akan memasukkan username password, kemudian user akan mengklik tombol login, lalu sistem akan mengecek data dalam database. Jika data valid, maka akan ada pemberitahuan login berhasil, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Namun, jika login tidak valid atau data tidak valid, akan ada pemberitahuan login tidak berhasil. Kemudian, akan menampilkan form login kembali. Kemudian, final state. Dan diagram activity yang kedua yaitu adalah registrasi, yang terdiri dari dua timeline, yaitu user dan sistem. Pertama itu, user akan mengakses sistem. Kemudian, user akan memilih menu login. Dalam menu login tersebut akan ada tombol daftar akun. Lalu, user mengklik tombol daftar akun, sistem akan menampilkan form registrasi akun. User akan mengisi form registrasi, kemudian user akan menyimpan data, dan sistem akan validasi data. Jika data valid, maka data akan disimpan dan menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil. Lalu akan menampilkan halaman login kembali. Namun, jika data tidak valid, akan menampilkan form registrasi kembali.
Untuk diagram activity yang ketiga yaitu adalah pemesanan. Pertama, user akan mengakses sistem. Kemudian, user akan memilih menu pemesanan. Jika belum login, maka sistem akan otomatis menampilkan halaman login. Kemudian, diarahkan untuk login. Namun, jika sudah login, maka akan masuk ke halaman pemesanan. Jika sudah login, akan menampilkan form pemesanan, lalu user akan mengisi form pemesanan dan menyimpan data pemesanan. Sistem akan menyimpan data pemesanan tersebut, lalu menampilkan detail dari pemesanan tersebut. Untuk diagram activity yang keempat yaitu adalah pembayaran, di mana user akan mengakses website PPH ini, lalu akan login terlebih dahulu. Nanti akan ada menu pembayaran, lalu user akan memilih menu pembayaran, lalu sistem akan menampilkan data pemesanan dari user tersebut. User akan memilih input menu pembayaran, lalu sistem akan menampilkan form pembayaran. User akan input bukti pembayaran dan menyimpan data pembayaran, dan sistem akan menyimpan data pembayaran tersebut. Untuk diagram activity yang kelima yaitu adalah simulasi KPR untuk perhitungan KPR. Pertama, user akan mengakses website PPH2, kemudian user memilih menu simulasi KPR, lalu sistem akan menampilkan form simulasi. User mengisi form simulasi dan mengklik hitung. Sistem akan melakukan perhitungan dan menampilkan hasil simulasi. Untuk diagram activity yang keenam yaitu adalah melihat informasi perumahan, di mana user mengakses website PPH2, kemudian sistem akan menampilkan home atau halaman utama dan menampilkan informasi tentang perumahan tersebut. Kemudian, user akan menerima informasi perumahan tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah melihat informasi KPR. User akan mengakses website PPH2, kemudian memilih menu informasi KPR, dan sistem akan menampilkan informasi mengenai KPR. Dan user akan menerima informasi KPR. Yang kedelapan yaitu adalah kelola data customer. Untuk mengelola data customer, maka user harus login terlebih dahulu. Dan user akan mengakses menu kelola data customer. Sistem akan menampilkan data customer, kemudian ada pilih aksi, yaitu yang terdiri dari tampil, ubah, hapus, dan cari. Yang pertama itu adalah aksi tampil data customer. Untuk menampilkan data, maka admin atau user harus login terlebih dahulu dan mengakses menu kelola customer, lalu sistem akan menampilkan data customer tersebut. Untuk yang kedua yaitu adalah aksi ubah data customer, di mana admin melakukan login, kemudian mengakses menu kelola data customer, dan menampilkan halaman data customer. User akan memilih data customer, kemudian klik tombol ubah, lalu sistem akan menampilkan form perubahan. User akan melakukan perubahan, lalu klik simpan, dan sistem akan mengupdate database, menampilkan data terbaru. Yang ketiga yaitu adalah aksi hapus data customer. Pertama itu, untuk menghapus, maka admin harus login, lalu mengakses menu kelola data customer, dan kemudian sistem akan menampilkan data customer. User harus memilih data yang akan dihapus, lalu klik tombol hapus, namun akan ada konfirmasi hapus, pemberitahuan. Jika oke, maka data customer terhapus, mengupdate database, dan menampilkan data customer terbaru. Namun, jika mengklik batal, akan menampilkan data customer kembali. Kemudian, yang keempat yaitu adalah cari data customer. Pertama itu, user harus login, kemudian mengakses menu kelola data customer, dan sistem akan menampilkan data customer. Kemudian, user pilih kategori pencarian, dan masukkan kata kunci pencarian, lalu klik cari. Sistem akan mencari data customer. Jika data ditemukan, maka akan menampilkan hasil pencarian. Namun, jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan pencarian tidak valid. Yang kesembilan yaitu adalah kelola data pemesanan. Untuk mengelola data pemesanan, maka user harus melakukan login terlebih dahulu, lalu mengakses menu kelola data pemesanan. Sistem akan menampilkan data pemesanan,
Lalu, user akan memilih aksi untuk tampil detail pemesanan, tampil pembayaran, cari, dan hapus. Untuk pertama, yaitu adalah aksi tampil pemesanan. User harus login terlebih dahulu, kemudian mengakses menu kelola data pemesanan, dan menampilkan data pemesanan. Sistem akan menampilkan data pemesanan. Kemudian, untuk tampil detail pemesanan, yaitu user melakukan login, kemudian mengakses menu kelola data pemesanan, lalu sistem akan menampilkan data pemesanan. User akan memilih data pemesanan, salah satu data pesanan, kemudian klik tombol detail pemesanan, dan sistem akan menampilkan detail pesanan tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu adalah tampil pembayaran. User harus login terlebih dahulu, kemudian user mengakses menu kelola data pemesanan, dan sistem menampilkan data pemesanan. Kemudian, memilih data pemesanan, dan mengklik tombol lihat pembayaran. Maka sistem akan menampilkan data pembayaran dari data pemesanan yang dipilih. Yang keempat yaitu adalah cari data pemesanan. Pertama itu login, kemudian user akan mengakses menu kelola data pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan data pemesanan, dan user memilih kategori pencarian dan masukkan kata pencarian. Klik cari, dan sistem akan mencari data dalam database. Jika data ditemukan, maka akan menampilkan hasil pencarian. Jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan pencarian tidak valid. Dan yang kelima yaitu adalah hapus data pemesanan. Pertama itu login, kemudian user mengakses menu kelola data pemesanan, dan sistem akan menampilkan data pemesanan. Dan user akan memilih data pemesanan yang akan dihapus, klik tombol hapus, lalu sistem akan memberikan pemberitahuan konfirmasi hapus. Jika oke, maka data pemesanan terhapus dan mengupdate database dan menampilkan data pemesanan terbaru. Jika konfirmasi batal, maka akan menampilkan data pemesanan. Selanjutnya, kelola data rumah. Untuk kelola data rumah, pertama user melakukan login, kemudian mengakses menu kelola data rumah. Kemudian sistem akan menerima dan menampilkan data rumah. Kemudian user akan memilih aksi yang terdiri atas tampil, tambah, hapus, ubah, dan cari. Lalu selesai. Kemudian ada tampil data rumah. Pertama, user akan login terlebih dahulu, kemudian mengakses menu kelola data rumah, dan sistem akan menampilkan data rumah, lalu selesai. Tambah data rumah. Untuk tambah data rumah ini, user melakukan login, kemudian mengakses kelola data rumah, kemudian sistem menampilkan data rumah, dan user klik tombol tambah, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data rumah. User menginput data rumah, kemudian mengklik simpan, dan sistem akan menyimpan data dalam database, lalu menampilkan data rumah, lalu selesai. Untuk hapus data rumah. Hapus data rumah, pertama user melakukan login terlebih dahulu, kemudian mengakses menu kelola data rumah, dan sistem akan menampilkan data rumah. Kemudian user memilih data rumah yang akan dihapus. Klik tombol hapus, sistem akan konfirmasi hapus. Jika dikonfirmasi hapus, maka data rumah terhapus. Kemudian mengupdate database, menampilkan data rumah, decision, dan selesai. Jika batal dihapus, maka akan menampilkan data rumah, dan selesai. Kemudian ubah data rumah. Ubah data rumah, pertama user melakukan login terlebih dahulu, mengakses menu kelola data rumah, kemudian sistem menampilkan data rumah. User memilih data rumah, kemudian klik tombol ubah, dan menampilkan form perubahan. Kemudian, user akan melakukan perubahan dan mengklik simpan. Sistem akan mengupdate database dan menampilkan data terbaru, lalu selesai. Kemudian, cari data rumah. User melakukan login terlebih dahulu, kemudian mengakses menu kelola data rumah. Sistem akan menampilkan data rumah, kemudian user memilih kategori pencarian, masukkan kata kunci pencarian, lalu klik cari. Sistem akan mencari data dalam database. Kemudian, jika data ditemukan, maka menampilkan data hasil pencarian, decision, lalu selesai. Namun, jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan pencarian data tidak valid.
lalu selesai. Untuk kelola laporan, di sini user melakukan login terlebih dahulu, kemudian mengakses menu kelola laporan. Kemudian sistem menampilkan data laporan, user memilih kategori laporan, memilih periode laporan, kemudian klik cari dan sistem akan menampilkan laporan. Kemudian decision, jika cetak laporan, maka user harus mengklik cetak laporan. Namun jika tidak cetak laporan, maka menampilkan laporan dan decision lalu selesai. Jika cetak laporan, maka langsung mencetak, decision langsung selesai. Kemudian untuk diagram activity yang ke-12 yaitu logout, yang terdiri dari user dan sistem. Pertama, user mengakses sistem. Kemudian, user akan mengklik tombol logout dan sistem akan keluar dari dashboard lalu menampilkan form login kembali. Kemudian ada sequence diagram login. Terdapat satu aktor atau user, kemudian ada view login, control login, model user, dan view halaman utama. Pertama, user akan mengakses sistem. Kemudian, view login akan menampilkan form login atau return. Kemudian setelah itu user akan memasukkan username dan password. Kemudian terjadilah aksi login. Setelah itu di control login akan menginput data login, kemudian return. Dan ada alternatif. Jika ditemukan, maka control login akan memanggil halaman utama kepada view halaman utama, kemudian return terhadap control login kembali. Jika data tidak ditemukan, maka control login akan memanggil form login kepada view login, kemudian return ke user. Selanjutnya, registrasi. Di sini terdapat satu aktor, view login, view registrasi, controller registrasi, dan model user. Pertama, user mengakses menu login. Kemudian, return menampilkan form login. Kemudian, user mengakses registrasi kepada view registrasi. View registrasi akan return dan menampilkan form registrasi. Kemudian, user menginput data registrasi, kemudian registrasi, kemudian validasi. Jika data tidak valid, data sudah ada, maka data tidak akan valid. Namun jika data belum ada, maka akan disimpan user, kemudian tampil pesan login, kemudian menampilkan halaman login. Kemudian untuk pemesanan. Untuk pemesanan terdapat satu aktor, view login, view form pemesanan, controller pemesanan, model pemesanan. Pertama, user mengakses menu pemesanan, kemudian aksi pemesanan, dan return. Jika belum login, maka dari view form pemesanan itu akan mereturn tampil pemesanan login. Kemudian akan menampilkan form login. Jika sudah login, maka akan return menampilkan form pemesanan. Kemudian user bisa menginputkan data pemesanan, kemudian melakukan aksi pemesanan, simpan pemesanan, return, dan menampilkan data pembayaran dan jumlah pembayaran. Pembayaran. Di pembayaran ini terdapat satu aktor, view pembayaran, controller pembayaran, model pembayaran, dan model pemesanan. Pertama itu user mengakses menu pembayaran, kemudian tampil pemesanan. Jika sudah tampil pemesanan, maka data akan diambil oleh model pemesanan, kemudian return tampil data pemesanan. Kemudian user akan mengklik input pembayaran. Setelah itu akan return menampilkan form pembayaran. User juga akan menginput pembayaran, input pembayaran, kemudian disimpan datanya. Kemudian return data pembayaran disimpan. Selanjutnya informasi perumahan. Untuk informasi perumahan terdapat satu user atau aktor, kemudian view informasi perumahan, model, dan model data rumah. Pertama itu user akan mengakses home, kemudian mengambil data rumah. Setelah itu menampilkan informasi perumahan, kemudian tampil informasi perumahan. Setelah itu ada informasi KPR. Untuk informasi KPR ini hanya terdapat satu aktor dan satu view informasi KPR.
yaitu user akan mengakses informasi KPR, lalu view informasi KPR akan menampilkan informasi KPR. Setelah itu ada simulasi KPR. Untuk simulasi KPR ini terdapat satu user, kemudian view simulasi KPR dan controller simulasi. Pertama itu user akan mengakses simulasi KPR, kemudian dari view simulasi KPR akan menampilkan form simulasi. Setelah itu user bisa melakukan input data simulasi KPR. Lalu hitung simulasi, lalu sistem akan menampilkan hasil. Kemudian ada kelola customer. Di kelola customer ini terdapat satu user, view kelola customer, controller customer, dan model user. Pertama, user dapat mengakses menu kelola customer. Lalu data akan ditampilkan, data customer. Kemudian data akan diambil oleh controller customer ke model. Kemudian dari model akan return atau menampilkan data user sampai kepada user. Kemudian user dapat memilih aksi atau option yang mana terdiri atas ubah. Jika ingin mengubah, maka user pilih ubah pada data customer, kemudian return, lalu tampil form ubah. Return tampil form ubah. Kemudian user akan ubah data customer. User juga dapat mengklik tombol ubah, kemudian ubah data customer, ubah data, dan return data telah diubah. Hapus. User memilih data customer, kemudian user klik hapus, lalu hapus customer, hapus data customer, return data terhapus sampai kepada user. Kemudian cari. Pertama itu pilih kategori pencarian, kemudian input data pencarian. Setelah itu dapat mengklik cari. Setelah diklik cari, maka cari customer. Setelah data didapatkan, maka bisa diambil. Data dapat diambil. Kemudian return hasil pencarian. Untuk sequence diagram yang ke-9 yaitu adalah kelola data pemesanan, yang terdiri dari aktor, view kelola pemesanan, view detail pemesanan, view konfirmasi pembayaran, controller kelola pemesanan, dan model pemesanan. Pertama, aktor akan mengakses menu kelola pemesanan. Kemudian, controller akan tampil pemesanan dan controller akan mengambil data dari model pemesanan. Kemudian, model pemesanan akan menampilkan data dan menampilkan data pemesanan pada user atau aktor. Dan aktor akan memilih aksi. Aksi di sini bersifatnya opsional, yaitu adalah boleh memilih salah satu. Kemudian, pertama, untuk tampil detail pemesanan. Aktor akan mengklik detail pemesanan kemudian setelah mengklik detail pemesanan akan menampilkan view detail pemesanan kepada aktor. Kedua yaitu adalah tampil konfirmasi pembayaran. User atau aktor akan klik lihat pembayaran dan akan menampilkan halaman data pembayaran atau view konfirmasi pembayaran. Dan yang ketiga yaitu adalah cari. Untuk cari, aktor akan pilih kategori pencarian, kemudian akan menginput data pencarian, lalu mengklik cari. Dari view kelola pemesanan akan memanggil controller cari pemesanan, dan controller akan mengambil data dari model pemesanan. Dan model pemesanan akan menampilkan hasil pencarian kepada aktor. Kemudian yang keempat yaitu adalah hapus. Untuk menghapus data, maka aktor pilih data pemesanan yang akan dihapus, kemudian klik hapus. Dalam view pemesanan akan memanggil controller hapus pemesanan, lalu controller hapus data dalam model pemesanan, dan data terhapus. Kemudian, sequence diagram yang ke-10 yaitu adalah kelola laporan, yang terdiri dari satu aktor, yaitu marketing, kemudian ada view kelola laporan, kontrol laporan, model data rumah, dan model pemesanan. Pertama, aktor akan mengakses menu kelola laporan pada view kelola laporan. Kemudian, view kelola laporan akan menampilkan menu kelola laporan. Aktor akan memilih kategori laporan pada view kelola laporan. Kemudian, ada dua opsional, yaitu laporan data rumah dan laporan pemesanan. Dalam opsional laporan data rumah, ada dua opsional kembali, yaitu adalah cari dan cetak.
Untuk mencari, maka author harus menginput periode laporan terlebih dahulu. Kemudian, view kelola laporan akan memanggil kontrol cari laporan. Dan kontrol cari laporan akan mengambil data dari model data rumah. Dan model data rumah akan menampilkan hasil pencarian sehingga ditampilkan kepada author. Kemudian, untuk opsional yang kedua yaitu adalah cetak. Untuk mencetak data, maka author akan pilih cetak laporan pada view kelola laporan. Kemudian, view kelola laporan akan memanggil kontrol laporan yaitu adalah cetak laporan dan kontrol akan mengambil data dari model data rumah. Lalu akan mencetak laporan dan mencetak laporan. Kemudian, untuk yang kedua yaitu adalah laporan pemesanan. Pada laporan pemesanan ini terdiri dari dua opsional yaitu adalah cari dan cetak. Untuk mencari, maka harus menginput periode laporan, lalu akan memanggil controller cari laporan, dan controller akan mengambil data dalam database model pemesanan. Lalu akan menampilkan hasil pencarian. Untuk mencetak, pertama, author akan pilih cetak laporan, kemudian view akan memanggil controller cetak laporan, dan controller akan mengambil data dalam database model pemesanan, dan akan mencetak laporan. Kemudian, untuk sequence diagram yang ke-11 yaitu adalah kelola data rumah, yang terdiri dari satu aktor, view data rumah, controller data rumah, dan model data rumah. Pertama, yaitu adalah aktor mengakses menu kelola data rumah. Kemudian akan memanggil controller tampil rumah dan controller akan mengambil data dari model data rumah dan menampilkan data rumah. Lalu, user atau aktor bisa memilih aksi yang bersifatnya opsional yaitu terdiri dari ubah, tambah, cari, dan hapus. Untuk ubah sendiri, aktor pertama yaitu adalah pilih ubah pada data rumah. Kemudian tampil form ubah. Lalu masukkan pengubahan atau ubah data rumah. Dan user akan klik tombol ubah. Lalu view akan memanggil kontrol ubah rumah. Dan kontrol akan merubah rumah pada database sehingga data diubah. Yang kedua yaitu adalah tambah. Untuk menambah data, maka aktor akan klik tambah data. Kemudian view akan menampilkan form tambah data. Lalu aktor akan menginput data rumah, lalu aktor akan klik tombol tambah. Kemudian, view akan memanggil kontrol tambah rumah, dan controller akan menambah data pada data rumah, sehingga data bertambah. Untuk cari, yaitu adalah pertama, aktor memilih kategori pencarian, kemudian menginput data pencarian, dan klik tombol cari. Lalu, view akan memanggil kontrol cari rumah dan mengambil data dalam database dan menampilkan hasil pencarian yang telah ditemukan. Kemudian untuk hapus, yaitu pertama, pilih data rumah yang akan dihapus, kemudian klik hapus. View akan memanggil kontrol hapus rumah dan controller akan menghapus data rumah dalam database. Lalu, data rumah terhapus. Untuk sequence diagram yang ke-13 itu ada logout. Untuk logout itu terdapat satu user, satu view navbar, control login, dan view login. Pertama itu user memilih menu navbar, kemudian return menampilkan drop down. Kemudian user klik logout. Setelah itu proses logout, kemudian control login hapus sesi user. Di control login ada tampil form login, kemudian return sampai selesai. Kemudian, untuk diagram yang terakhir yaitu adalah kelas diagram, yang terdiri dari customer, pemesanan, rumah, login, pembayaran, laporan, registrasi, dan KPR. Pada customer, ini menunjukkan nama kelas, yaitu adalah kelas customer. Kemudian, komponen tengah berisikan atribut kelas yang terdiri dari ID customer, nama customer, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, username, dan password. Kemudian, untuk
function atau operasi pada kelas ini terdiri dari tampil customer, ubah customer, hapus customer, dan cari customer. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu adalah pemesanan yang terdiri dari atribut ID pemesanan, ID customer, ID rumah, nama lengkap, pekerjaan, alamat, gaji, NIK, dan nomor telepon. Yang dimana fungsinya itu sendiri terdiri dari aksi pemesanan, tampil detail pemesanan, tampil pembayaran, hapus pemesanan, dan cari pemesanan. Dan untuk kelas rumah itu sendiri terdiri dari atribut ID rumah, nama blok, tipe rumah, harga, gambar, dan deskripsi, yang dimana fungsinya sendiri terdiri dari tampil rumah, tambah rumah, hapus rumah, cari rumah, dan ubah rumah. Dan pada kelas login terdiri dari atribut username dan password, dan fungsinya aksi login. Untuk pembayaran terdiri dari atribut ID pembayaran, ID pemesanan, nama, bank, jumlah, tanggal, dan bukti. Dan untuk fungsinya itu sendiri yaitu adalah input pembayaran. Untuk kelas laporan hanya terdiri dari function, cari laporan, dan cetak laporan. Dan untuk registrasi terdiri dari atribut nama customer, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, username, dan password. Dan fungsinya itu sendiri yaitu adalah register. Dan untuk kelas KPR yaitu adalah terdiri dari function hitung KPR. Yang dimana kelas-kelas ini saling berhubungan satu sama lain. Dimana ketika melakukan pemesanan, maka diperlukan kelas customer dan kelas rumah dalam data pemesanan ini. Kemudian dalam data pembayaran atau dalam kelas pembayaran ada memuat kelas pemesanan, dan login ini memuat kelas customer. Untuk laporan memuat kelas pemesanan dan rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.